Jadi working holiday visa ini berlaku 1-3 tahun, yang dimana syaratnya itu adalah berusia 18-30 tahun. Bekerja sebagai bartender dan ingin bekerja ke Australia juga kalian harus memiliki sertifikat RSA atau Responsible of Serving Alcohol. Hai guys, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Jadi di video sebelumnya itu ada yang komentar dan request untuk cara bekerja ke Australia. Jadi di video kali ini saya akan bahas tentang cara bekerja ke Australia. Jadi jangan lewatkan video ini. Buat kalian yang sedang mencari informasi tentang cara bekerja ke Australia, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan perlu saya garis bawahi bahwa saya belum pernah bekerja ke Australia. Jadi informasi yang akan saya bagikan ini itu adalah informasi dari beberapa teman yang saat ini sedang bekerja di Australia. Dan ya, kita langsung saja bahas tentang cara bekerja ke Australia. Jadi banyak dari kalian yang mencari informasi tentang cara bekerja ke Australia, karena Australia itu adalah salah satu negara yang banyak diminati oleh orang Indonesia untuk datang dan bekerja. Karena di Australia itu memberikan upah minimum per jamnya itu adalah $23 Australia atau sekitar Rp250.000 per jam. Makanya banyak dari kalian yang antusias untuk mencari informasi tentang cara bekerja ke Australia. Ya, so guys, dari informasi dari teman saya yang saat ini sedang bekerja ke Australia, jadi kita dulu itu adalah satu tempat kuliah, tetapi setelah lulus dia teman saya itu memilih untuk berkarir di Australia. Jadi waktu itu teman saya itu menggunakan visa turis ke Australia, dan waktu sampai di Australia itu dia mengubah visa turisnya menjadi visa kerja, karena tujuannya itu adalah untuk bekerja. Jadi dia mencari tempat kuliah yang 3-4 hari seminggu, karena tujuan utamanya adalah untuk bekerja. Tapi jika kalian menggunakan trik ini, kalian harus hati-hati, karena jika kalian bekerja lebih dari waktu yang telah ditentukan, kalian bisa dideportasi dari Australia. Karena bekerja di Australia dengan menggunakan visa pelajar itu waktunya sangat dibatasi, itu 3 jam per hari atau maksimal 21 jam per minggu. Jadi kalian harus hati-hati dengan jika kalian ingin bekerja lebih dari waktu tersebut. Oke guys, jadi menurut teman saya bekerja dengan menggunakan visa pelajar itu lumayan, karena dia bisa mengcover biaya pendidikannya, biaya semesternya, dan juga dia bisa mengcover biaya apartemennya, karena dia sharing apartemen dengan temannya. Jadi dia tidak membayar sendiri, jadi dia sharing. Kemudian dia bisa mengirim ke keluarganya. Ya, makanya dia betah dan tinggal di sana sampai 5 tahun sampai saat ini. Tetapi untuk cara ini saya tidak merekomendasikan, karena ini beresiko tinggi, dan juga untuk saat ini sangat susah untuk mendapatkan visa ke Australia, karena banyak orang-orang Indonesia yang saat ini bekerja secara ilegal di Australia. Ya, so guys, jadi selain dari cara tersebut, ada beberapa visa yang bisa digunakan untuk bekerja ke Australia. Yang pertama itu yang paling banyak digunakan oleh orang-orang Indonesia itu adalah working holiday visa. Jadi working holiday visa ini berlaku 1-3 tahun, yang dimana syaratnya itu adalah berusia 18-30 tahun. Jadi ketika kalian menggunakan visa ini, kalian bisa bekerja di Australia. Tapi pastikan kalian berumur 18-30 tahun. Dan juga selain dari working holiday visa, jika kalian memiliki skill di bidang yang dibutuhkan di Australia, kalian bisa menggunakan temporary skill shortage, yang dimana masa berlakunya itu 2-4 tahun. Dan untuk syarat utamanya itu adalah sponsor dari perusahaan. Jadi jika kalian memiliki skill, kalian bisa apply ke perusahaan yang ada di Australia, dan jika kalian terpilih, kalian akan disponsori oleh perusahaan tersebut. Selain dari dua visa tersebut, kalian juga bisa menggunakan graduate temporary, yang dimana
itu kalian bisa bekerja 1-3 tahun. Jadi kalian harus lulus dari Universitas Australia. Jadi ini sama seperti yang digunakan oleh teman saya, yang dimana dia menggunakan visa turis kemudian mengganti ke visa pelajar, kemudian dia bekerja, dan setelah lulus itu bisa ditambah lagi bekerja 1-3 tahun, dan kalian bisa mencari koneksi untuk bisa mendapatkan permanent resident. Ya, so guys, jadi bagaimana sih syaratnya untuk bisa bekerja ke Australia? Jadi yang pertama itu adalah bahasa Inggris. Jadi kemampuan bahasa Inggris itu sangat menentukan kalian untuk bisa bekerja ke Australia. Karena untuk bekerja ke Australia itu kita membutuhkan IELTS, TOEFL atau PTA. Jadi untuk setiap visa itu memiliki skor IELTS yang berbeda. Contohnya seperti Working Holiday Visa itu minimal skor IELTS-nya itu adalah 4,5. Tetapi jika kalian menggunakan skill visa itu skor minimalnya itu adalah 6,0. Dan selain dari IELTS, alternatif lain yang bisa digunakan itu adalah TOEFL ataupun PTA akademik, dan tergantung dari persyaratan visa dan pekerjaan yang dituju. Dan selain dari bahasa Inggris juga kalian harus memiliki sertifikasi profesi. Contohnya jika kalian bekerja di industri hospitality dan kalian bekerja sebagai barista. Jadi sebagai barista itu kalian harus memiliki sertifikat, dan sertifikatnya itu adalah SITH FAB 005 kalau tidak salah. Jadi itu adalah Prepare and Serve Espresso Coffee. Dan selain dari barista, jika kalian bekerja sebagai bartender dan ingin bekerja ke Australia, juga kalian harus memiliki sertifikat RSA atau Responsible of Serving Alcohol. Jadi sertifikat ini sangat-sangat dibutuhkan untuk bekerja di Australia, dan ini membuktikan bahwa kalian bisa bekerja sebagai barista ataupun kalian legal untuk menyajikan minuman beralkohol. Dan juga sebelum apply pekerjaan ke Australia, kalian juga harus ingat bahwa CV untuk bekerja ke Australia itu harus menggunakan format Australia. Jadi tidak sembarangan, kalian harus mencari tahu informasi tentang format CV untuk bekerja ke Australia. Dan selain dari itu juga ada penyetaraan ijazah. Jadi jika kalian ingin bekerja ke Australia dengan profesi tertentu, itu penyetaraan ijazah juga harus dilakukan. Contohnya seperti dokter, insinyur, dan tenaga ahli lainnya. Itu penyetaraan ijazah wajib untuk dilakukan. Dan proses ini biasanya dilakukan di lembaga Overseas Qualification Unit, Trade Recognition Australia untuk di bidang ahli atau vokasi. Dan tanpa penyetaraan ijazah dan pengakuan dari kualifikasi ini, calon peserta atau kandidat tidak dapat melamar di bidang yang membutuhkan tenaga ahli tersebut. Jadi guys, untuk yang terakhir itu saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara mencari pekerjaan di Australia. Jadi yang pertama itu adalah melalui platform online. Jadi ada banyak platform online yang bisa diakses untuk mencari pekerjaan di Australia. Contohnya seperti seek.com, bisa melalui Indeed Australia, bisa melalui LinkedIn, dan beberapa situs-situs job dan beberapa situs-situs website untuk mencari pekerjaan lainnya. Selain dari platform online, kalian juga bisa mencari melalui lembaga perekrutan. Jadi ada banyak lembaga perekrutan yang eksis di Australia. Contohnya itu adalah Workforce Australia. Ini adalah milik pemerintah. Dan untuk di industri hospitality, construction itu ada The Kingsman yang biasanya membuka lowongan kerja. Selain dari dua tersebut itu kalian bisa mengirim CV langsung ke perusahaan. Seperti jika kalian bekerja di industri hospitality di hotel-hotel, kalian bisa mengirim CV di website mereka, dan jika CV kalian terpilih, kalian akan kontak oleh rekrutmen tim dari perusahaan tersebut.
Yang terakhir itu adalah kalian bisa menggunakan networking. Jika kalian memiliki jaringan yang luas, memiliki teman atau keluarga yang sedang berada di Australia, kalian bisa menggunakan networking dari kalian untuk bekerja di Australia. Jadi sebelum bekerja ke Australia, kalian harus mencari tahu tentang persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, dan kalian juga bisa masuk ke grup work abroad yang ada di Facebook tentang orang-orang yang bekerja di Australia. Kalian bisa bertanya-tanya kepada mereka. Jadi ini adalah informasi yang saya dapatkan dari teman saya yang sedang bekerja di Australia. Dan ya, saya beritahu lagi bahwa saya belum pernah bekerja ke Australia. Saya hanya berbagi informasi tentang informasi yang diberikan oleh teman saya yang saat ini sedang bekerja di Australia dan sudah hampir 5 tahun dia berada di Australia. So guys, jangan lupa komen di bawah untuk video apa yang cocok untuk dibahas selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.